Halo guys, balik lagi sama aku Wira di konten FIFA 22 Career Mode Pure Monte Calcio. Hari ini kita akan main 3 pertandingan. Di antaranya ada lawan Chelsea di Liga Champions dan 2 di Serie A. Untuk itu kita saksikan videonya guys. Nah, pertama kita akan lawan Chelsea di kandang Chelsea ya. Nah, untuk itu kita lihat dulu ada pemberitahuan notif dari manajer kita ya, tentang ada yang menawar kita di timnasnya. Oke, kita lihat dulu grupnya sama kayak di real life ya. Kita ada beberapa yang sudah main. Oke, kita lihat top skornya. Nah, kan ada sudah beberapa main. Tatik 2 gol, Oliveira 2 gol, lalu ada Paulinho dan Andre Silva 2 gol, sisanya 1 gol semua. Assist Messi, Di Maria, clean sheet Courtois, Piatok, Donnarumma. Mungkin kita langsung aja ya kali guys ya. Tapi kita lihat dulu ya yang sudah main-main. Mungkin di grup A sampai grup D ya. Real Madrid, Shakhtar Donetsk, Hibernian, Inter. Lalu ada Sporting, Besiktas, Ajax dan Dortmund. Liverpool memimpin dan Porto juga. Lalu Paris dan Club Brugge memimpin grup A. Untuk itu kita langsung aja masuk ke pertandingannya. Untuk itu kita press conference dulu. Thank you all for your patience. We're going to start taking questions now. Kalau di real life kita sudah lolos guys ya. Di real life Juventus lolos bersama Chelsea dan Juventus menjadi juara grup. Apakah kita akan bisa merealisasikannya di sini juga? Jadi kita saksikan aja guys ya. Ditanya ini aja. Apa kita bisa menangkan pertandingan ya, kita stay calm aja, santai, slow, dan harus bisa cetak 3 poin pertama. Kalau kita khawatir dengan Chelsea jadinya aja ya. Guys, we're now out of time. Thanks for attending. Apologies if you were unable to ask your langsung question. masuk ke pertandingannya guys ya. Ini kita lihat berita dulu, adakah berita ini ada. Nah ini siapa yang menawar? Cina, Republik Cina. Ingat kita akan menerima timnas Italia. Kita langsung masuk ke pertandingan. Untuk baju kita ganti dulu, atau ya baju dulu kita ganti ya. Kita ganti bajunya, kita pakai baju warna putih aja guys ya. Biarkan mereka pakai warna biru. Mungkin langsung aja kita ke formasi dulu, kita ke line up ya. Mungkin kita ganti dulu Alessandro ya, seperti biasa kita masuki Pellegrini, dan Perin kita turunin dan masukin Desilio. Untuk yang lainnya mungkin masih sama aja guys, seperti line up kita sebelumnya. Kita masih pakai formasi 3-4-2-1 guys ya. Chelsea bermain dengan 5 back, 5-2-3. Pulisic main di depan, kok malah Werner yang jadi winger ya. Sesuatu yang kalau di real life sih memang Werner bisa di winger, tapi strikernya bukan Pulisic, kadang Havertz atau Lukaku, tapi ini Pulisic dia dengan striker. We'll see. Mungkin ini strategi dari Tuchel. Kita langsung masuk ke pertandingan guys. Dan N'Golo Kante ini satu bahayanya N'Golo Kante. Wah, ada gambar sang legenda Didier Drogba lawan Chelsea dalam kemenangan Liga Champions atas Bayern Munich.
kaptennya, karena aku percayakan di series ini kepada Paulo Dybala. Dilihat juga Dybala sempat dia memakai ban kapten karena absen di bonus dan Chile ini. Ada Werner, Pulisic, Ziyech, Jorginho, N'Golo Kante, lalu ada Ben Chilwell, Rudiger, ada Thiago Silva. Wow, benchnya line up-nya sangat kuat. Ada Reece James, kipernya Edward Mendy, kapten Azpilicueta. Untuk line up kita sendiri guys, seperti biasa bermain ada Locatelli, Kulusevski, Bernadesi dan Miskin. Mungkin Miskin bisa buktikan bahwa dia pantas menjadi striker kita di depan guys ya. Ini belakang mereka sangat kuat sekali secara liga. Ada Azpilicueta dan Thiago Silva. Ya, ini dia line up nya. Di bench ada Marcos Alonso, Cristiano Kovacic, Lukaku yang di bench. Dengan 5-2-3, Pulisic di depan bersama Ziyech dan Werner, Jorginho Kante di depan. Dan di belakang ada. Nah, untuk kita sendiri seperti biasa kiper kita UCSS nya untuk liga kita tidak berubah. Ada Danilo balik ke belakang, gelandang kita adalah Locatelli, Arthur, Sayed, Chiesa, Kulusevski, kayak kita ada Dybala dan Bernadesi. Seperti kita dengan sepak bola kita sepak bola kita ya, bola lagi kita ya. Miskin berikan gol kepada Arthur, pada Locatelli memberikan kepada Kulusevski dan kembali pada Locatelli. Sekarang Arthur melebar pada Chiesa, dan lagi pada Arthur panah dia bersih sambil cari ruang kosong. Kemudian baru dibilang sudah duduk. Kante berikan pada Jorginho, sekarang masih Jorginho berikan pada Pulisic yang bermain di pos striker tengah. Lucunya dia nih. Bernadesi sekarang, Bernadesi untuk serangan balik, Bernadesi masih Bernadesi berikan pada Locatelli, berikan pada Miskin, berikan pada Dybala melihat Chiesa di sisi kanan, ya berikan pada Chiesa mencoba umpan, berikan pada Bernadesi, Miskin. Sayang sekali guys, Miskin shootnya masih bisa di halo Edward Mendy. Yuk, sempit sudutnya memang kena perutnya. Ya kita ambil corner blitz biasa, seperti biasa. Lalu Dybala yang ambil dekat aja, yang pada Arthur mencoba umpan ke tengah, ada Delik. Sayang sekali guys, dapat tapi tidak memenuhi sasaran Delik. Pertandingan melanjut, bola untuk Chelsea, tendangan ke dalam, ya Chelsea masih bisa digagal Arthur, yang pada Delik, lalu korban masih Ruben, bola pada Delik, Arthur berikan pada Locatelli memberikan pada Bernadesi, masih pada Miskin yang telah berlari. Conte sekarang lalu keluarnya karena bilang kepada Reece James masih dia Delik. Sekarang Kulusevski memberikan pada Bernadesi, Kulusevski lari, Bernadesi memberikan ke tengah pada Miskin, melihat Paulo Dybala masih yang Arthur. Dan sebalik menyerang balik Pulisic sekarang memberikan pada Jorginho memberikan kembali pada Pulisic memberikan pada Hakim Ziyech yang bermain di wing kanan. Ziyech coba dimainkan Locatelli. Pucuk.
sekarang Antonio Conte, N'Golo Kante. Ya, aduh, kok kita salah antisipasi bola guys, hampir membuahkan gol, untung ada assist nih. Nah itu Danilo terkena pemain dari Chelsea itu Ziyech, bolanya jatuh ke kaki fisik, untung masih bisa diselamatkan oleh Ochisis. Pemain untuk Chelsea pegang lebih dekat ya, sepertinya lebih dekat bukan pada N'Golo Kante, masih Kante bukan pada Ziyech, coba bisa dihalau pada Bill, serangan balik Kulusevski sekarang, masih Kulusevski coba melihat musuhnya kepada Miskin, sayang sekali masih bisa dibaca pemain Chelsea. James sekarang bukan pada Ziyech, kembali pada Richard, bukan pada N'Golo Kante yang coba yang keras ke depan, lebih dekat pada sistem bolanya, bukan pada Locatelli, masih Locatelli, bukan pada Benedis, melebar pada Kulusevski mencoba lari, tidak mau berkebalikan lagi. Kulusevski mencoba lari, Kulusevski melihat Messi di tengah, sayang sekali bisa dihalau Thiago Silva. N'Golo Kante bukan pada Ziyech, masih Ziyech, coba dimain-maini Rugani cukup Rugani kasih menghalau Rugani. Nah Desi sekarang bukan pada Kulusevski coba mencari musuhnya balik pada Benedis, bisa direbut Aspilicueta. Ziyech sekarang bermain Rugani, masih Rugani coba ngoper ke tengah, masih bisa dihalau sistem ngoper pada Paulo Dybala. Sekarang Miskin bola Miskin melebar pada Kulusevski ke tengah pada Benedis memberikan kepada Locatelli memberikan kepada Benedis kembali, Arthur Dybala coba shoot Dybala, Pulisic sekarang bukan pada N'Golo Kante coba melebar pada Werner, sayang sekali bola terlalu jauh meninggalkan lapangan pertandingan, bola untuk Piemonte. Menit 45 belum ada terjadi gol guys, ketika semua kita datang itu masih jual beli serangan, tidak ada yang bertahan. Locatelli sekarang bukan pada Kulusevski memberikan kembali pada Locatelli mencoba mencari Benedesi, masih Benedesi, kenapa gitu dah Benedesi itu tertutup Kulusevski, rebut Kulusevski ya, coba Danilo artinya tidak kita sulit biasa Rugani balik dan Danilo bermain baik di lini belakang. Benedesi sekarang masih Benedesi melihat ada Kulusevski yang lari sendiri, Kulusevski coba shoot Kulusevski, gol akhirnya Dejan Kulusevski mencetak gol pertama kita di Champions League. Ya berlari sendiri Kulusevski sepertinya bebas dari penjagaan Thiago Silva, langsung fokuskan ke gawang Edward Mendy, keras syutingnya ke sisi kiri gawang dari Edward Mendy. Jangan lupa asisnya dari Benedesi. Dejan Kulusevski kita gol di menit 45, gol pertama kita di Champions League. Ya habis sudah pertandingan kita unggul 1-0 di babak pertama, tapi bisa kita pertahankan atau kita tambah ya, kita bisa mendulang 3 poin di kandang guys. Kulusevski tembakan pertama yang menghasilkan gol langsung, good job. Mungkin kita langsung lanjut ke babak kedua guys ya, karena kita hari ini main 3 pertandingan, ini episode akan panjang. Mungkin kita pakai ini aja dulu ya, belum ada kita ganti, mungkin nanti di 60-an kalau ada yang kita ganti. Chelsea mulai membangun serangan, Ziyech sekarang Ziyech yang ke tengah pada Jorginho, masih Jorginho mencari temannya, bukan lebar pada Werner,
kembali pada Pulisic, Pulisic masuk Pulisic, Pulisic masuk Pulisic, bukan pada Werner, Conte sekarang, Werner, Werner, Chiesa, coba kembali Chiesa, Conte, Conte, kembali pada Ziyech, semoga biar gini, Werner mencoba shoot, bisa ada posisinya, sekarang, berikan ke Danilo, kan pendek lagi kita main bola-bola bawah dari bawah sih, berani sekarang bukan dari kita nih, kita tidak melebar pada Pulisic yang kita dulu satu-satunya di babak pertama, Dybala bukan pada Federico Chiesa, pada Arthur, Balotelli bermain sabar, yang nanti Desi coba melihat Dybala muter Dybala, shoot ke kanan Dybala, gol, cek Dybala, 2-0 untuk keunggulan tim untuk gol dicetak Bernardeschi, Dybala, dan hasilnya kembali Bernardeschi memberikan asis, muter Dybala, kaki kanan Dybala ya, luar biasa. Kita unggul 2-0 atas Chelsea. Apa ini tanda-tanda kita kemenangan? Belum tentu. Seperti biasa, kita pasti bisa kebobolan dengan mudahnya. Pertandingan dimulai kembali. Chelsea sekarang N'Golo Conte, kepada Hakim Ziyech, masih Hakim Ziyech, belakang pada Reece James kepada N'Golo Conte. Sekarang masih Conte, bukan pada Jorginho coba melihat Pulisic, tidak, dia memberikan pada Conte, masih Conte, melebar pada Ziyech, lagi pada Conte, disut oleh N'Golo Conte, masih bisa dihalau Szczesny, kaki kiri dari Conte, bisa ditepis oleh Szczesny, dicop Szczesny. Akan dekat dan N'Golo Conte terangkat, bisa dihalau. Kok dikasih lagi Conte, hati-hati N'Golo Conte, tutup Danilo, ucap Delik, ayo Balotelli, sekarang balik Arthur sekarang, bukan kembali pada Delik, kepada Miskin melebar pada Dybala, bukan pada Arthur, kembali lagi pada Dybala melihat Chiesa di sisi kanan, ya bukan pada Chiesa mencoba umpan kepada Bernardeschi, maksudnya bola lebih dekat pada back Chelsea. Kulusevski sekarang, mencoba shoot, salah sekali. Kulusevski hanya on target, tapi tidak berbahaya. Masuk menit 68 saja. Miskin yang bawahnya, ayo mundur. Pulisic lebar pada Werner, maksudnya masih bisa dihalau Chiesa, masih diintercept oleh Chiesa. Dybala sekarang, sayang sekali bisa merebut Dybala. Gol Chelsea. Ya, Lukaku masuk menggantikan Pulisic. Mungkin yang memakai striker murni di tengahnya, ya sih. Saatnya kita merespon dengan pergantian pemain. Nah, Chiesa ini kayaknya stamina-nya mulai habis, mungkin kita bisa ganti Chiesa dan Kulusevski ya. Mereka sangat lelah menyerang dan bertahan sekaligus. Mungkin kita bisa masukin Conti ya di sisi kanan, lalu kita coba masukin Di Silio, atau kita masukin Pellegrini aja di sisi kiri ya, main di left mid ya Pellegrini, kalau tepatnya left wing back mungkin ya, biar dia bisa mundur terus. Itu pergantiannya itu dulu di menit 72 ini. Nanti mungkin di menit 75 atau 80 kita masukin lagi satu pergantian terakhir kita. Kalau aku masuk bukan Pulisic, Chiesa dan Kulusevski diganti oleh Pellegrini dan pemain muda kita Conti. Selesai mulai pertandingan bukan pada tim Werner, masih Werner mencoba mengumpan pada Lukaku, tidak ke dia, tapi lebih dekat kepada pemain kita. Szczesny sekarang sama Szczesny coba memberikan pada Danilo, masih Danilo,
memberikan pada Arthur mencoba memberikan pada Dybala memberikan pada Conti yang baru masuk, stamina masih full. Ayo Conti, semangat lari. Conti mencoba menemukan kepada Moiskin. Sayang sekali umpannya bagus tapi mungkin lambat sekali mengeksekusinya. Sekarang Chelsea, Lukaku sekarang aku bukan pada Ziyech, masih bisa dihalau Cok Pellegrini. Kenapa aku masuk Pellegrini? Biar sisi kiri kita bagus dalam bertahan. Dybala sekarang bayang-bayang nih, Dybala bayang-bayang Conte. Lukaku sekarang Lukaku memberikan pada Conte, coba shoot. Saatnya kita masukin pergantian terakhir kita ya, mungkin kita ganti Dybala ya. Dybala kita ganti Desilio biar kita memakai 5 back. Pertahanan kita sudah meletakkan 1, kita mungkin bisa bertahan ya, kita jadikan right wing back. Pellegrini juga kita mundurin, kita jadikan left wing back. Hopefully kita bisa mempertahankan keunggulan. Conti kita ubah posisi jadikan ya, main lebih ke dalam, jadikan posisi wing back diambil oleh Pellegrini dan Desilio. Conte shoot dari luar kotak penalti melebar dari gawang Ucisis nih. Pertandingan dimulai kembali ya, masuk Desilio gantikan Paulo Dybala. Sistem berikan pada Rugani kepada Delik menyebut pada Danilo, Danilo berikan pada Desilio, dan Desilio mencari teman berikan pada Locatelli berikan pada Bernardeschi, dan Desi menyebut pada Conte yang baru masuk. Conte masih Arthur sekarang berikan pada Locatelli kepada Bernardeschi, mencari ruang Bernardeschi, Pellegrini, Locatelli sekarang berikan pada Moiskin, Arthur, Conte sekarang, masih Conte coba angkat pada Moiskin, ya bola untuk kita kembali. Conte sekarang masih bukan pada Desilio, maksudnya Desilio bukan pada Moiskin. Saya masih bisa dibaca dengan Chelsea membawa Conte sekarang memberikan pada Lukaku pada Jorginho melebar pada Timo Werner. Chilwell sekarang naik, Ben Chilwell berikan pada Werner kembali, masih Timo Werner coba mencari Lukaku di tengah, tidak ada yang memberikan pada Ziyech, tidak Conte. Desi kita yakinkan 2-0 di kandang. Tiga pertandingan kita ya guys di Liga Champions, kita bisa lolos dan melangkah sejauh mungkin di Liga Champions. Dybala 2 attempt 1 gol yang memastikan kemenangan kita di babak kedua yang kemudian meyakinkan 2-0. Dua pertandingan selanjutnya kita akan bermain di Serie A melawan, kalau nggak salah lawan Bologna dan pada salah Bologna katanya, pada salah Salernitana satu. Kita lihat di kalendernya guys ya. Kita post match interview dulu. Time for a few quick questions. Ya, ditanya Conti. Ya, home yang start kita, home film kita. Dia hanya membutuhkan waktu yang tepat. Aku yakin dia bisa berkembang di Montes, walaupun hanya sebagai pemain pengganti staff, itu sudah cukup buat pemain muda ini. Ya, kita bertahan sangat bagus, Widimin very well, Delik bermain bagus, Danilo dan Rugani
tidak ada miss di antara mereka bertiga. Nah, Dybala ditanya kenapa mengganti Dybala, pertanyaan tidak perlu sebenarnya. Ya, kita jawab every player deserve a chance. Sebenarnya kita bertahan juga ya, makanya kita tarik Dybala untuk masukin Desilio di sisi kanan. That's it. Thanks very much. Oh, kita lawan Latium dulu, baru lawan Bolonya. Latium pemuncak klasemen kita. Ya benar, Latium pemuncak klasemen. Kita mungkin ke group stage. Saya lihat dulu, Malmo di posisi atas, menang 5-0. Wolfsburg Sevilla 3 poin mereka berdua. Young Boys dan MU 3 poin. Benfica, Bayern, Barca sama Bayern imbang. Real Madrid seperti yang tadi, Besiktas, Bruges. Hopefully kita bisa lolos. Selanjutnya kita akan lawan Latium, sang pemuncak klasemen. Training dulu ya sebelum ke pertandingan lawan Latium. Hopefully kita bisa meraih 3 poin agar kita tidak tertinggal jauh dari pemuncak klasemen. Itu Latium sendiri. Ya, Latium peringkat 1. Itu kita lihat dulu mungkin ya. Latium, Napoli, Sassuolo, Inter, Bergamo, Udinese, Genoa. Kita di peringkat 8 guys dengan 6 poin. Top skor Immobile, Zico. Ada main kita, ada Dybala di posisi 6 dengan 3 gol. Ada Danilo juga ya 2 gol ya. Dan kita cetak gol 2. Untuk assist kita ada Dybala juga 2 assist. Szczesny 1 clean sheet dari 2 pertandingan. Mungkin kita langsung pertandingan ya. Kita masuk ke pertandingan lawan Latium ya guys. Kita langsung masuk ke, mungkin kita ganti dulu ya line up kita. Apakah ada yang berubah? Posisi biar aja pakai ini ya. Mungkin baju gak usah deh, kita hitam aja deh kalau gitu, kalau mereka biru muda bajunya. Latium bersama Piemonte, Roma, FC, dan Bergamo tidak mendapatkan lisensi di FIFA 22 ini, jadi nama mereka berganti dan seragam mereka berganti. Seperti biasa, Alessandro kita turunin ke bawah, kita masukin Pellegrini juga. Line up-nya masih sama kayak tadi ya guys ya. Kita biarkan mereka bermain di pertandingan ini karena mereka bermain cukup bagus di pertandingan lawan Chelsea sebelumnya. Ya, mungkin kita langsung masuk pertandingannya guys ya. Hopefully kita bisa meraih 3 poin agar kita berhasil naik dari posisi 8. Kita langsung masuk pertandingannya. Masuk di pertandingannya ya guys ya. Semoga kita tidak keteteran ya di Serie A. Semoga hasil lawan Chelsea sebelumnya membawa dampak baik untuk kita di Serie A. Karena kita masih stuck di posisi 8 guys, walaupun ini baru beberapa pertandingan ya. Tapi Piemonte tempatnya bukan di sini sebenarnya. Di relate juga mereka sedang terjauh-jauh, tapi kita nggak boleh biarkan itu terjadi juga di series kita. Jadi Dybala memimpin teman-teman mereka dan teman-temannya. Nah, itu Latium posisi 1 dan Piemonte posisi 8. Milan posisi 11. Masih beberapa pertandingan ya guys ya. Baru 3 pertandingan.
Ini belum patokan, mungkin nanti di tengah musim kita lihat siapa tim-tim yang berbahaya yang berada di peringkat atas. Locatelli, Arthur yang sangat bermain baik di lini tengah, Chiesa dan Kulusevski di posisi sayapnya, dan 3 bek yang tak tergantikan, Rugani, De Ligt dan Danilo yang mencetak 2 gol, dan kiper Szczęsny dan kaptennya Paulo Dybala. Untuk tim sendiri mungkin ada beberapa pemain. Nah, ini dia top skornya, Immobile, dan ada jangan lupa Pedro yang sudah tua tapi punya kualitas yang sangat mumpuni. Strakosa ya kipernya, Haise, Acerbi, Radu dan Lazari di 4 back. Mereka pakai 4-3-3 ya guys. Luis Alberto, ini dia Milinkovic Savic dan itu. Lini tengahnya sangat kuat guys. Pedro, Immobile dan Johnny di sisi kanan. Sangat berbahaya sepertinya. Lini tengahnya dengan Milinkovic Savic dan Luis Alberto serta pemain veteran Lucas Leiva. Hopefully kita bisa menguasai pertandingan dan menguasai lini tengah, itu yang penting. Line up untuk kita sendiri seperti biasa, kiper masih Szczęsny, 3 back di belakangnya ada Rugani, De Ligt dan Danilo. Di gelandang tengah ada Locatelli, Arthur, sayap ada Kulusevski dan Chiesa, dan di posisi attackingnya midfielder ada Bernardeschi dan Dybala, serta strikernya Miskin yang masih aku percayai untuk memimpin lini serang kita. Bola dari kita ya. Aduh, wasitnya pakai baju hitam lagi dah. Kayaknya aku bakalan salah oper terus nih guys ya. Locatelli berikan kepada Arthur. Arthur memberikan kepada Locatelli kembali, berikan kepada Bernardeschi. Itu wasit, jangan lupa. Hampir aku ngoper tuh guys. Locatelli sekarang memberikan lebar kepada Danilo kepada Federico Chiesa kembali kepada Arthur kepada Locatelli, Dybala mencoba ngoper. Itu wasit mengganggu saja. Bernardeschi sekarang ke belakang kepada Locatelli kepada Paulo Dybala. Masih Dybala mencoba mencari ruang. Dybala maksudnya memberikan kepada Bernardeschi ya. Masih bisa digagalkan back dari Latium. Immobile sekarang top skor. Immobile coba dibayang-bayang, Luis Alberto melebar kepada Milinkovic Savic. Good job Rugani. Serangan balik Kulusevski dari sisi kiri. Kulusevski mencoba melihat Dybala di sisi ujung, apakah sampai nih? Sayang sekali, lebih dekat kepada Strakosa memberikan kepada Immobile, masih bisa diganggu. Kulusevski memberikan kepada Miskin, Miskin mencoba shoot, Miskin masih bisa dihalau. Dybala, kok nggak diambil sama Bernardeschi. Lebar pada Pedro yang bisa. Chiesa kutuk Chiesa. Rugani sekarang. Rugani memberikan kepada Locatelli. Locatelli memberikan kepada Arthur melebar kepada Chiesa memberikan kepada Paulo Dybala. Tidak, kepada Kin memberikan kepada Dybala sekarang. Masih Dybala memberikan kepada Arthur. Masih Arthur melebar kepada Kulusevski memberikan kepada Bernardeschi. Kosong tengah Bernardeschi. 1-0 kita unggul duluan. Bernardeschi mencetak gol. Asis dari Kulusevski. Kebalikan dari pertandingan tadi guys. Tadi Bernardeschi memberikan asis pada Kulusevski, sekarang kebalikannya. Kulusevski yang memberikan kepada Bernardeschi dan gol. Ke pojok bawah kiri dari Strakosa membuat kita unggul 1-0 di babak pertama. Hopefully kita bisa menambah dan mempertahankan keunggulan agar kita bisa menang, meraih 3 poin di kandang Latium. Di menit 17 yang mencetak gol Bernardeschi. Latium apakah akan langsung merespon? Luis Alberto memberikan Haisek. Masih Haisek. Coba melakukan penyerangan Haisek ke belakang pada Lucas Leiva. Milinkovic Savic sekarang. Masih Milinkovic Savic berhasil direbut. Ucap Bernardeschi. Tidak, lain Bernardeschi. Kulusevski ternyata yang merebut. Dapat ucap delik. Dapat Rugani berikan pada Kulusevski.
berikan pada Bernadesi. Sekarang masih Bernadesi memberikan pada Moiskin. Moiskin mencari Paulo Dybala. Tidak, dia melebar pada Chiesa. Masih Chiesa memberikan pada terlalu laju, maksudnya kepada Paulo Dybala. Luis Alberto mencoba mencari Joni di sisi kanan. Masih Joni, ini memberikan pada maksudnya kepada Immobile, berhasil diblok oleh Delik. Milinkovic Savic. Luis Alberto mencoba shoot, masih bisa dihalau. Szczesny memberikan pada Locatelli. Sekarang masih Locatelli memberikan pada Kulusevski coba kembali pada Locatelli. Kita main santai aja guys ya. Kulusevski, Rugani melebar kepada Danilo yang bermain di sisi center back sebelah kanan. Danilo memberikan pada Chiesa kepada Dybala. Masih delay bola. Dybala mencari rekan-rekan yang kosong. Locatelli pada Rugani pada Arthur. Di sliding. Masih Arthur coba melebar pada Chiesa ke belakang pada Danilo coba memberikan kepada Locatelli kepada Kulusevski kepada melebar Danilo. Sekarang membawa bola. Ada pemberitahuan Napoli 1-0 atas Torino. Gol dicetak oleh Kostas Manolas. Locatelli sekarang masih memberikan pada Arthur. Kita masih mencari ruang guys ya. Kita main slow, tapi itu lari Chiesa. Sayang sekali dibaca. Out. Hampir lagi. Ayo tutup Danilo. Ucap Dybala. Dybala. Waduh, Chiesa. Dapat Chiesa. Main Chiesa. Masih pindah ke Chiesa, coba main. Bukan nih. Coba nih. Shoot. Sudah bisa berhasil digagalkan Ucis nih. Ya, Sergei Milinkovic Savic. Masih bisa dihalau Ucis nih ya guys ya. Ucup. Tenang corner untuk Latium. Luis Alberto yang menendang. Delivery ke tengah kepada Milinkovic Savic. Hampir lagi. Bola masih bisa dalam jangkauan Szczesny. Locatelli sekarang berikan pada Moiskin coba berikan pada Paulo Dybala berlari sendiri. Dybala coba shoot Dybala. Astaga, guys, Paulo Dybala harusnya masuk sini. Astaga, Dybala corner. Ayo kita ambil corner glitch nya. Dybala yang mengambil bola. Itu wasit ngapain di situ? Nanti aku mau dekat wasit lagi. Nah itu wasit tuh itu. Nah tuh apa coba di situ dia? Serasa ikut main bola. Arthur mencoba umpan kepada Rugani. Sayang sekali. Tinggi di atas gawang Strakosa. Tandukan dari Dani Rugani. Dapat sebenarnya, tapi ya karena gangguan jadi Rugani off target tandukannya guys. Tapi kalau dapat lagi mungkin kita harus cetak gol. Dybala sayang sekali di lawan Baywan. Harusnya gol sih itu biar mengunci babak pertama jadi 2-0 agar babak kedua kita tidak terlalu tertekan dengan hanya 1 gol ini. Rugani bagian pada Delik. Kucuk pemain bagus ini bang kita. Rugani, Delik dan Danilo. Tapi ini akan berlanjut terus hingga babak kedua. Federico Bernardes kita gol satu-satunya di babak pertama dengan hanya 1 attempt. Kita langsung lanjut ya guys ke babak kedua. Ya, kita lanjut, stamina masih banyak. Let's go, kita mulai babak kedua. Bola untuk Latium yang akan memulai serangan pertama. Kau bisa memberikan pada Luis Alberto melebar pada Pedro, masih bisa dihalau Chiesa. Berikan pada Arthur memberikan kepada ini masih minggir coba. Miskin pada Bernadesi. Pada Kulusevski sekarang. Kulusevski melihat ke Danilo. Miskin. Sayang sekali Miskin. Masih bisa dihalau Strakosa. Harusnya kita unggul 3-0 nih guys. Kipernya bermain baik ya.
Ini masih coba minggir dah, baju hitam-hitam. Cesa, ayo Cesa, dapat Cesa. Dan ini. Luis Alberto. Cok. Sekuning untuk Manuel Lazaro setelah melanggar siapa nih, Benadesi ya kalau nggak salah. Ya benar, Benadesi. Keras sekali tekalnya. Corner ya, biasa corner untuk Lazio di menit 52. Corner pertama di babak kedua. Ayo halau yuk, bisa yuk. Ayo Delik, jaga Delik. Bucuk Arthur. Aduh, kok dikasih. Kasih Radu. Nah, enak dipukuli langsung. Untung aja Szczesny masih bisa menggagalkannya. Bucuk Szczesny. Tapi corner kembali untuk Latium ya. Sekarang bola diambil siapa nih? John, winger mereka. Johnny delivery ke tengah, berikan kepada Immobile. Masih bisa dialog Immobile. Aduh, astaga. Salah antisipasi bola yang harusnya langsung ditendang atau dibuang ke depan. Radu mencetak gol. Sayang sekali guys. Gol keunggulan kita masih disamakan lagi. Lihat guys. Nah, ini harusnya aduh. Terbuka itu. Hanya menciptakan Szczesny dan satu Chiesa. Sayang sekali. Apa lagi nih? Begini. Oh, itu mereka selesai aja. Kita keradu. Kalau kita keradu menit 55. Ayo kita balas yuk. Dibal. Masih Dibal memberikan pada Locatelli. Locatelli melebar pada Kulusevski. Kulusevski itu mencari Bernadesi. Kulusevski ke belakang pada Locatelli. Locatelli mencari Arthur. Arthur memberikan pada Paulo Dybala. Dybala masih Dybala. Belakang lagi pada Arthur. Sliding lagi. Muskin berikan kepada Benadesi masih Benadesi belakang. Mencari Delik berikan kepada Danilo di sisi kanan. Coba memanfaatkan lebar lapangannya. Chiesa sekarang masih kejar ke Chiesa memberikan kepada Locatelli memberikan ke tengah pada Moiskin kepada Benadesi mencari Kulusevski. Ayo lari Kulusevski terus. Aduh, di naik. Ayo Arthur, bayang-bayangnya Arthur. Pedro kepada Luis Alberto masih Luis Alberto jangan dibiarkan sendiri. Luis Alberto ayo bayang-bayangnya Arthur. Ayo Arthur, bayang-bayang terus. Astaga, bilang bayang-bayang nggak ada yang ngejar. Seperti biasa guys, dari 1-0 kita berbalik menjadi 2-1. Gol dicetak Luis Alberto. Nggak ada ini, harusnya Arthur itu yang tutup. Nah, astaga, tertinggal kita guys di babak kedua nih. Nggak dapat guys nih, sayang sekali. Di menit 66 guys ya, mungkin kita bisa respon dengan pergantian pemain. Kita ganti taktik aja guys ya, mungkin kita pressure on heavy touch, kita mungkin naikin depth-nya, kita menyerang guys. Sudah saatnya kita ke formasi menyerang kita, pas build up forward runs, kita masukin banyak pemain di kotak penalti. Untuk pergantian kita mungkin di menit 70 atau 75 ya guys ya. Chiesa masih kejar ke Chiesa memberikan kepada Arthur. Itu wasit hampir cover Chiesa kepada Moiskin melebar kepada Benadesi. Aduh, rapat sekali pertahanan dari Latium. Locatelli sekarang memberikan kepada Dybala mencoba mencari ruang. Sayang sekali berhasil merebut. Isaac mencoba berpulang kepada Radu yang mencetak gol pertama. Posisi kita 61 guys. Arthur main-mainnya Arthur. Ayo Arthur. Pegani. Pegani.
Ke tengah ya, Delik Danilo. Kucuk ditutup tengahnya tapi di shoot sama dia. Sudah saatnya mungkin pemain-pemain masuk. Mungkin Benadesi ini sih boleh ya. Pencetak gol kita cari pemain yang lebih aneh ya, lebih bagus staminanya. Karena kita membutuhkan stamina banyak untuk serangan kita ini, karena kita all out attack. Jadi ganti Leiva dengan basic. Lanjut masuk melakukan Benadesi. Cetak gol untuk kita ya, Messi. Terus Alberto yang akan mengambil corner dan memberikan kepada Immobile. Masuk Diallo. Pucuk dan hampir lagi. Aduh. Terus Alberto 3 shoot, 3 target dan 1 yang jadi gol, luar biasa. Delik sekarang, Delik melebar pada Danilo mencoba mencari Locatelli, ternyata Locatelli itu wasit ngapain sih tengah-tengah situ. Locatelli memberikan kepada Pedro Chiesa memberikan kembali kepada Locatelli, kembali kepada Chiesa, Locatelli kembali coba mencari Arthur, maksudnya sayang sekali Arthur Rugani dapat out untuk dia dong. Mungkin kita 79 kita waktunya masukin pemain-pemain lainnya. Mungkin kita ganti Chiesa ya guys ya, kita ganti lebih menyerang ya. Kalau kita tadi sudah unggul mungkin kita bisa masukin Desilio dan Pellegrini. Saatnya kita menyerang, masukin McKennie dan Conti di sisi kanan sebagai sayap. Mereka juga ganti sang pencetak gol Luis Alberto, ganti Escalante. 80 biasanya 10 menit sebelum babak berakhir. Apakah kita bisa menyamakan kedudukan atau kita akan kalah dengan skor 2-1 ini? Belum mulai kembali Lazari sekarang, masih Lazari belum melewati McKennie. Delik coba main Delik. Delik dapat. Cop. Kulusevski sekarang, coba berikan kepada Conti, ternyata Conti lari sendiri, masih banyak stamina Conti berikan pada Miskin. Pucuk juga Conti yang memberikan asisnya. Ya, berlari sendiri Conti, mungkin kalau dia shoot mungkin dia kurang percaya diri. Makanya dia mengoper kepada striker Miskin yang berdiri sangat bebas. Bisa dibilang ini peluangnya lebih besar ketika dia passing daripada dia shoot. Makanya dia milih passing. Cukup Conti. Di 84 kita berhasil menyamakan kedudukan guys. Mungkin kita press dulu. Kita mungkin bisa mencetak gol lagi 1. Hopefully kita bisa menang atau itu wasit itu wasit kan? Astaga, wasit. Jadi back dong dia. Tuh wasitnya tuh sebelah Delik tuh. Wasit itu. Apa itu wasit di situ? Jadi back dia kayaknya ya. Rugani berikan kepada Rabiot tuh memberikan kepada Danilo. Masih Danilo berikan kepada Locatelli. Itu wasit ya tengah ya. Locatelli berikan kepada Rabiot kepada Rugani memberikan kepada Kulusevski coba memberikan kepada McKennie. Masih McKennie berikan kepada Rabiot melebar kepada Locatelli. Masih Locatelli berikan kepada Conti yang berhasil memberikan assist lagi. Hampir lagi duet kerjasama tim Miskin dan Conti hampir lagi membuahkan gol. Hati-hati serangan balik Latium sekarang. Masih Johnny berikan kepada Pedro Rodriguez Immobile balik lagi pada Johnny ke tengah kepada Escalante coba shoot. Delik berhasil ngeblok. Kovacic set krusial dari Szczesny itu di menit terakhir, di extra time terakhir. Hampir Sergei Milenko saat mencetak gol yang buat kita bisa kalah guys.
untung aja masih bisa digagalkan oleh Wuchel Szczesny. Corner kick, astaga, sempat-sempatnya ganti pemain terakhir, Immobile digantinya. Aneh ini pelatihnya. Itu loh sudah 90+5 malah. Ini tenang, corner keluar aja langsung aneh ya. Kalinya gol kan, hati-hati lah. Udah nih. Hampir mulut hati-hati. Kita berhasil menang Latium 2-2. Yes, so good. Karena kita hampir kalah. Karena kita mencetak gol di babak terakhir, di menit-menit terakhir, miskin kita gol. Kita langsung bisa next saja ya guys ke pertandingan selanjutnya. Hopefully kita bisa meraih 3 poin. Jangan sampai seperti ini ya guys ya, buang 2 poin. Ya menit 84 kita emang cetak gol. Kita langsung aja post match interview dulu. Kita unggul 5-7 position dari tim Segut. Napoli menang 2-0 atas Torino. Sepertinya Napoli memuncak ini guys. La ringraziamo per aver accettato di parlare ai Interview nostri dulu, post microfoni. match interview. Pada game media tanyakan, mereka bilang kita gak bagus setelah halftime. Ya, kita jawab we have to be pleased draw aja ya. Mungkin kita agak bermain jelek di babak pertama. Enggak juga sih, babak pertama kita masih menguasai. Babak kedua yang kita kalah. Ya setiap manajer mau tim ini menang, tapi ya permainan. Ini kita jawab, untuk menang kita butuh mungkin kita jawab ini aja lah. Setidaknya kita bisa meraih hasil imbang deh, walaupun tidak gak cukup ya buat kita ya. Karena kita harus mengumpulkan poin di awal-awal tuh, harus gaspol sudah. Terus Alberto ditanyakan apakah dia masak, ya itu tergantung masing-masing lah. Tapi memang dia mainnya bagus sih. Grazie di nuovo per aver risposto alle nostre domande. Thank you, I will not take any more question. Grazie a tutti. Pertandingan selanjutnya kita akan lawan tanggal 22 ya guys, 22 September kita akan lawan Bolonya di posisi 17. Mungkin kita bisa ganti switch ya ke second lineup. Dulu kita naik posisi 6 ya dari posisi 8. Nah bener kan, Napoli sampai Udinese poinnya 10. Itu Latium ada di situ, Inter, Bergamo, Udinese. Wow, kita di posisi 6-nya, posisi 6 dengan poin 7. Top skor Immobile 7 gol, Dzeko 5 gol. Oke, kita langsung pertandingan selanjutnya guys ya. Mungkin kita press conference dulu. Grazie per la pazienza. Possiamo dare inizio a questa conferenza stampa. Ya, apa yang kita siapin, tim kita siap ya, kita jawab aja. Kita jawab yang mana ya guys? Kita jawab ini to find some form aja ya, atau kita jawab kita jawab ini aja, we are in excellent shape. Kita lakukan tugas kita dengan baik, dengan berhasil menahan imbang Latium dan menang dengan Chelsea ya. Itu sudah lebih dari cukup. Tanpa diperkuat 2 back kita ya, 2 back andalan dari Piemonte itu. Ditanya lagi tentang pemain, kita jawab aja, kita percaya dengan squad yang ada. Ada motivasi untuk pemain hari ini ya, kita harus memberikan standar profesional yang kita akan berikan untuk tim ini ya, dengan mengumpulkan poin sepertinya
Itu tindakan profesional yang kita bisa Direi tunjukkan che possiamo chiudere untuk qui. tim Grazie a tutti. kita. Piemonte kasih. Grazie a tutti. Kita langsung lanjut ya ke pertandingan selanjutnya guys, melawan Bolonya. Di posisi 17 kita akan coba menurunkan beberapa pemain cadangan kita. Mungkin Cielini Bonucci kita nggak perlu turunkan guys ya. Ini bisa ganti mereka dengan back utama kita karena mereka sudah dapat dipastikan pergi. Oke, kita naikin miskin. Kita masukin Danilo dulu deh. Danilo kita masukin di sub. Cielini Bonucci kita ganti, kita nggak perlu sih sombong maksudnya, tapi kita memerlukan pemain-pemain muda kita agar tampil. Itu kita masukin Delik dan Rugani. Ya, kita masukin Rugani. Kita bisa masukin Chiesa ya, ganti Solid. Chiesa main di sisi kanan. Cuadrado kita ganti, coba masukin Arthur. Kulusevski naik ganti Ramsey. Lalu Alessandro kita coba bawa Moiskin, dan Dybala jangan lupa kita masukin ganti De Winter. Kita memang bermain dengan beberapa pemain cadangan, tapi kita nggak lupa bawa pemain senior kita atau pemain first team kita. Kita bawa Dybala, Moiskin, Kulusevski, Locatelli di bench, dan Danilo, Arthur, serta kita memainkan Chiesa dan 2 back first team kita, itu Rugani dan Delik. Untuk kapten ya Rugani lah. Hopefully kita bisa meraih 3 poin di lawan tim posisi 17 ini guys. Ya mungkin free kicknya siapa yang bagus? Gak ada yang bagus. Biasanya Dybala ya kita ngambil. Biar lama kini aja semua. Corner. Ya biarin aja deh. Kita langsung aja ke pertandingan. Bulunya bermain dengan formasi kita guys ya, 3-4-2-1. Formasi dari first team kita 3-4-2-1. Tapi untuk kali ini, pertandingan kali ini kita bermain dengan 4-2-3-1. Kita bermain dengan tim kedua kita guys, lapis kedua. Karena mereka juga butuh jam terbang ya guys ya, agar mereka cepat berkembang. Tentunya banyak pemain yang perlu kita kembangin seperti Conti, kayak Jorge yang masih muda, yang kita perlu kembangkan agar menjadi masa depan Piemonte itu sendiri. Kita langsung ke pertandingan. Kita akhirnya bermain di kandang. Kita bermain di Piemonte Stadium, menghadapi Bulunya. Wah, ada Arnautovic main di sini. Kan Arnautovic. Wah, berbahaya nih guys, striker mereka Arnautovic. Keren sekali angle kamera dari ujung sana tuh. Ya kita bermain dengan McKennie, Conti, ini yang kita harapkan di Chiesa ya guys. Jorge juga kita harapkan cetak gol, dia bisa bersaing dengan Moiskin. Kita bermain dengan 4-2-3-1. Perin di penjaga gawang, Pellegrini, Rugani, Delik, dan Silio di posisi 4 back belakang, dan Rabiot dan Bentancur yang bermain di posisi DM, dan posisi gelandang serangnya ada Conti, McKennie, dan Chiesa. Lalu ada kayak Jorge di striker. Chiesa dan Conti bermain lebar ya guys, jadi seorang winger. Jangan lupa foto, itu hal penting. Iya guys, ada Arnautovic, itu yang pirang guys, Arnautovic.
bermain dengan 3-4-2-1. Skorupski kipernya, lalu ada Teate, middle Somoro, lalu ada Heiki, Spanberg, Falcinelli, dan Del Petri, Baru dan Soriano. Dan striker depannya ada Arnold. Bola untuk kita mulai Georgi yang pada McKennie yang sepatunya sama merah. Bentancur sekarang, Bentancur memberikan pada Cesa, masih Cesa memberikan pada Bentancur memberikan pada McKennie, masih maksudnya kepada Georgi McKennie. Ayo tutup ya, Arnautovic sekarang, masih Arnautovic memberikan kepada Baru sekarang, balik kepada Soriano, bilang apa Arnautovic belum apa-apa, sudah dihajar. Untung berhasil di blok Deliknya. Pas Delik, pas timingnya, pas Delik, kucuk Delik. Hampir lu Arnautovic di can juga gitu. Astaga. Ya, gini nih, untung masih bisa dialog pairing guys. Oke, kembali untuk bolonya, Soriano yang akan mengambil. Teti Arnautovic delivery ke tengah, berikan pada De Silvestri, middle, itu masih libur. Ayo ambil Spanberg, Teti Baru, hampir lagi. Untung Delik bisa menutup ruang dari Arnautovic. Desilio sekarang, masih Desilio memberikan pada masih dapat Bentancur pada McKennie pada Georgi, masih Georgi mencari temannya, masih Georgi mencari teman McKennie shoot McKennie, kenapa sadar Hendro Delik. Baru sekarang memberikan pada Heiki, balik kucuk biasa. Delik sekarang memberikan pada Bentancur pada Georgi, masih Georgi memberikan pada McKennie melebar kepada Bentancur, lalu kembali lagi pada McKennie, memberikan pada Georgi. Itu kembali pada Bentancur pada McKennie, masih McKennie, coba shoot McKennie, Heiki sekarang memberikan pada Spanberg pada Arnautovic, maksudnya melebar kepada Baru, masih bisa Yalo, Rabiot kepada Georgi, Rabiot kembali lagi pada Rabiot, berikan pada Bentancur, sudah dibentak guys. Shooting kaki luar ya, terbayang bola keluar itu. Ayo 17 ya, bisa ya. Menit 19 belum ada gol terjadi. Oke ini dapat itu Conti. Malas momen. Oke nih dapat ini pada Bentancur pada McKennie, masih McKennie, Weston McKennie, masuk kepada Georgi, masih bisa dialog dari bulunya. Arnautovic memberikan pada Baru, masih Baru balik pada Baru, shoot Baru, lucu piring Rabiot, hati-hati, santai slow piring, Bani memberikan kepada Desilio, melebar pada Desilio memberikan pada Bentancur, pada Federico Chiesa memberikan kepada Desilio, ucur Desilio depan, Desilio masih memberikan kepada Georgi. Kelaju dia lari. Oke nih dapat Bentancur, bukan pada Desilio masih Desilio melebar pada Bentancur, melebar pada Conti, masih rapat pertahanan lagi ini kan, memberikan umpan kepada McKennie maksudnya. Kok gitu, blunder kipernya guys. Rabiot, cobain Rabiot. Desilio sekarang, Desilio bayang-bayangi Baru,
Spanduk tadi. Cuk. Bagus sekali interceptnya. Selanjutnya kita akan langsung Salernitana. Pertandingan selanjutnya. Oh, kirain corner. Piring akan mengambil tendangan ke dalam. Piring berikan pada Delik berikan pada Deslio. Masih Deslio pada Federico Chiesa. Masih Chiesa coba berlaris. Chiesa sendiri. Chiesa coba lari sendiri. Chiesa ayo coba masuk Chiesa. Chiesa coba masuk. Chiesa shoot. Federico Chiesa berhasil mengubah skor menjadi 1-0 untuk penggunaan Piemonte Calcio. Pucuk Chiesa lari dari belakang lari. Wah, seru ya. Pucuk Chiesa unggul 1-0 berkat Federico Chiesa di menit 36. Gol pertamanya dia nih di seri. Dia lebih kontribusi ke bertahan sih. Ya tidak apa-apa. Juga penting buat kita krusial. Bentancur sekarang bermain pada Chiesa yang mencetak gol pertamanya di seri. Chiesa masih Federico Chiesa. Berikan pada Matis Delik, berikan pada Rugani, berikan pada Pellegrini. Conti berikan kepada Jorge masih Jorge. Coba melihat McKennie, coba shoot McKennie. Sayang sekali shooting dari McKennie melebar tipis di sisi kanan gawang dari bulunya. Tipis, tapi enggak sangat tipis. Masuk menit 40 guys, 5 menit sebelum jeda babak pertama. Masih Chiesa. Kok gitu sih? Mana topik kepada Soriano melebar pada Heiki. Masih Heiki mencari temannya Heiki. Spanduk. Jadi Spanduk. Pucuk mungkin Spanduk. Forza. Banyak sekali shootnya Spanduk. Bisa dialog Peren bermain bagus ketika dikasih kesempatan guys ya. Hati-hati aja sih nih kalau bermain sedikit langsung kita truk kita punya Peren di cadangan. Masih Chiesa. Chiesa direbut di Silvestri, mendapat Cinelli. Silvestri masih Silvestri. Coba bayang pemain kita. Pellegrini. Hati-hati nih, Guccio beli pertahanan Delik luar biasa. Satu gol mengubah kedudukan dan buat kita unggul di babak pertama guys. Gol dicetak Federico Chiesa. Kita langsung aja ke babak kedua guys, karena ini episode yang akan panjang. Aku harap kalian menikmatinya guys. Kata kepalaku guys. Mungkin bulunya begini. Chiesa. Ayo semangat kayak Jorge. Ayo Rabiot. Baru tutup baru. Coba udah nih. Kan berikan pada Luka Pellegrini. Coba berikan pada Rabiot. Berikan pada Bentancur, melebar pada Federico Chiesa. Chiesa balik ke belakang pada Deslio. Chiesa mencoba berlari. Chiesa tarik ke belakang pada Jorge. Kepada McKennie. Masih McKennie. McKennie maksudnya. Serangan balik dari bulunya. Topik sekarang berikan pada Spanduk, pada Soriano. Tadi Arno Topik. Tutup. Soriano tutup. Kok gitu sih? Chiesa dikasih lagi baru. Tutup. Delik. Astaga. Pucuk piring. Chiesa. Jangan main Chiesa. Delik melebar pada Pellegrini memberikan pada Conti.
yang tidak terlihat di pertandingan kali ini. Tapi karena kita jarang nyerang dari sisi kiri ya, kita lebih sering menyerang dari posisinya Chiesa. Rabiot kepada McKennie, masih McKennie coba berikan pada Kehorgi, masih Kehorgi, dapat Kehorgi, shoot Kehorgi, sudah masih libur. Sayang sekali Horgi hampir mencetak gol pertamanya. Dari Isliu, ucup Isliu, aduh duku nggak diambil. Isliu tutup. Bentancur, ayo Bentancur. Rabiot. Ayo tutup, ayo ambil bolanya yuk. Atau kita diam. Aduh, nggak ada yang jaga spanduknya, astaga. Ya, dia tunjuk semua pemain kita. Spanduknya yang sempat melakukan shoot di akhir babak pertama tadi luar biasa tanpa penjagaan. Ya Allah, bisa begitu. One by one sama Perin. Kasian sekali Perin, digempur habis-habisan. Ya, kedudukan kembali imbang guys, 1-1 di menit 64. Oke, kita bisa rombak beberapa pemain guys ya. Kita akan masuk pemain-pemain kita bawa itu mungkin Dybala kita naikin. Kita masukin Dybala. Kita butuh aliran bola guys. Kita butuh playmaker. Mungkin di Silio kita ganti Danilo yang bisa bermain di posisi itu. Mungkin itu dulu aja guys ya. Mungkin hadirnya Dybala mungkin akan membawa perubahan. Mungkin kita lanjut pertandingan. Mungkin ini kita ganti Dybala dan Silio kita ganti dengan Danilo. Danilo akan bermain di posisi right back. Dybala perubahan Dybala memberikan kepada Conti, balik kepada Rabiot, kepada Dybala coba melebar kepada Federico Chiesa, masih Chiesa memberikan kepada Bentancur, masih Bentancur melebar kepada Conti memberikan kepada Rabiot, si Rabiot memberikan kepada Bentancur memberikan kepada Kehorgi memberikan kepada Dybala shoot Dybala. Kok gitu sih shootnya Dybala? Banget jauh Dybala. Ayo cetak gol. Bagus, cukup Bentancur. Rebut lagi Bentancur. Rabiot. Pellegrini. Tutup Pellegrini. Kucuk Pellegrini. Ruben nih. Slow Ruben nih, slow. Kepada Delik memberikan kepada Danilo yang bermain di right back sekarang ya. Chiesa kepada Bentancur kepada Dybala coba memberikan kepada Kehorgi. Masih Kehorgi. Kehorgi bikin pada Dybala. Dybala mencetak gol di menit 75. Dybala. Kenapa masuk ke Dybala guys? Dybala lebih ofensif daripada McKennie. Shootnya juga bagus Dybala. 2-1 untuk keunggulan penalti. Kalau dicetak Dybala. Ucuk Dybala. Lanjutkan. Mungkin 75 kita mungkin bisa ganti dulu. Mungkin kita ganti ke Jorge ya. Mungkin kita ganti Jorge aja. Ke Jorge kita ganti sama ke Jorge aja kita ganti ya. Ganti sama Moiskin mungkin. Rencana mau Dybala striker, tapi mungkin agak berat kalau Dybala yang bermain di striker. Dybala lebih cocok bermain di belakang striker. Moiskin masuk, hopefully Moiskin bisa menambah gol untuk kita dan buat kita unggul lebih jauh daripada bolonya. Bola mulai kembali dari bolonya memberikan kepada Arnato. Bolonya
atau sekarang masih auto masih coba diceliding Rabiot. Aduh, udah pelanggaran. Soriano, hati-hati Soriano, jangan dibukain gitu. Kucuk krusial itu tackle-nya. Conti, masih Conti pada Pellegrini, masih buka Pellegrini, luar biasa Pellegrini. Itu kocek pemainnya. Ayo miskin, miskin selalu passingnya bermasalah. Hati-hati Arnold Topik itu yang lari, hati-hati Sorian, pucuk Pellegrini, tahan Pellegrini, Silvestri, ayo rebut Pellegrini, pucuk Pellegrini, tadi direbut, masih miskin, bukan kembali pada Conte, masih miskin memberikan pada Dybala, Dybala. Tugas andalan kita semua volleyball Max, cantik sekali umpan dari Moiskin, getupnya yang melihat Dybala tanpa penjagaan itu seperti walaupun tadi sempat nggak gol ya lawan Lazio lawan Bayern, nggak apa-apa, itu dibuktikan Dybala lewat 2 gol ini mungkin bahwa tadi itu hanya kesalahan. Menit 5 bisa sudah kita menang 3-1, cukup sudah. Nah, kita tahan Dybala 5 gol dari 5 pertandingan. Top score kita guys sejauh ini Arnold Topik yang berada di sisi kok gitu. Dan menit 88 bola untuk kita. Szczesny, bola dari Szczesny, kita pelan-pelan aja, sudah menit 88 kok. Perin berikan kepada Delik berikan kepada Bentancur memberikan kepada Rabiot udah di sliding anggaran kartu Z baru kartu kuning untuk Musa baru. Nah, 2 kaki loh itu, kartu merah harusnya itu, sliding 2 kaki itu loh. Ayo sudah masuk menit 90 nih, ayo kita tahan dulu. Rugani berikan pada Pellegrini ke tengah pada Rabiot memberikan pada Paulo Dybala memberikan pada Moiskin. Dybala yang masih semangat untuk mencetak gol. Dybala over the top, Dybala membuktikan bahwa tadi tanda tim adalah kesalahan ketika dia tidak mencetak gol. Dia membuktikan di sini dengan cetak hat-trick sebagai pemain pengganti. Lagi bagaimana dari babak pertama luar biasa. Cantik sekali Moiskin, luar biasa loh itu. Ada Paulo Dybala ya guys ya. Posisi enak buat penendang kaki kiri. Lagi spanduk. Bisa pada spanduk yang taruh situ dah. Nutupin orang aja. Nutupin reply dari komentar tadi. Habis itu ya kita bisa Dybala berapa sebulannya 4 percobaan dan 3 yang berhasil. Kucuk kalau Dybala kucuk. Satu kita menang guys ya. Kita langsung lanjut aja, kita advance, kita unggul 41% ball position, shootnya sama ya 10. Inter menang lawan Spezia, Napoli menang lawan Roma. Mungkin kita naik nih guys ya, dari posisi 6 kita naik ini mungkin. Kita interview dulu, post interview. Great win and congratulations, no position on the headlines. Ditanya, apakah kita terkejut dengan hat-trick? Dybala cepat menyukai pertandingan. Dybala pemain bertalenta, tak perlu terkejut kalau dia hat-trick.
Emang dari dulu dia hebat. Are you satisfied with the win? Seperti yang aku bilang tadi, profesionalismenya aku respect untuk semua tim, semua pemain. Tanya apa yang bikin beda dari pertandingan kita? Ya kita lihat ini aja. Penting kita disiplin, terorganisasi. Grazie ancora per il suo tempo. Seperti yang kita lihat tadi, pertandingan banyak sekali save krusial dari Perin dan blok-blok krusial dari De Ligt. Mungkin di episode selanjutnya kita akan lawan Salernitana dengan skuad utama ya guys ya, atau ya skuad utama nggak apa-apa, mungkin beberapa pemain cadangan juga boleh. Kita lihat dulu. Nah, kita naik dari posisi 6 ke posisi 5 guys. Kita naik poin 10 dan poin tertingginya 13 dipegang Latium, Napoli, Inter dan Bergamo. Hopefully kita bisa naik merangsek ke atas guys ya. Kucuk. Total skor Dybala 6 gol 5 pertandingan dan beda 2 gol dengan Immobile ya. Untuk assist Muiskin 3 assist, luar biasa. Untuk clean sheet ya masih Szczesny 1 clean sheet aja. Susah clean sheet guys. Ya guys, mungkin segitu aja dulu untuk episode kali ini. Di 3 pertandingan ini kita berhasil meraih 2 kemenangan melawan Chelsea dan melawan Bolonya, dan hasil imbang melawan Latium. Tunggu terus episode selanjutnya. Selanjutnya kita akan melawan Salernitana. Untuk itu jangan lupa like, comment, subscribe agar kalian bisa menonton terus konten-konten menarik di channel. Untuk itu jangan lupa like ya guys ya, untuk komen. Aku butuh saran-saran kalian tentang konten aku, apakah menarik, apakah kurang, apakah ada yang perlu ditambahkan. Kalian berikan saran aja sepuas kalian, dan juga subscribe karena subscribe membantu saya untuk semangat dalam bikin konten yang menarik lainnya. Untuk itu see you guys, bye.